Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua yang sudah menghadiri presentasi dari kelompok 7. Yang mana presentasi kali ini kelompok 7 akan membahas mengenai studi kebijakan pengembangan UMKM kuliner di kawasan Pantai Padang. Yang mana di sini laporan dari mata kuliah Ekonomi Politik yang diampu oleh dosen Dr. Andes Muhammad Fakri Anan, MSI PhD, yang mana selanjutnya saya akan menyampaikan anggota-anggota kelompok dari kelompok 7. Yang mana kelompok 7 yang pertama yaitu Ferdiansyah dengan NIM 22042111. Kedua Gia Setiweriandani 22042231. Selanjutnya saya sendiri Kurnia Cintami Aima dengan NIM 22042242. Selanjutnya Maulana Rizky Arya Putra dengan NIM 22042248. Selanjutnya Siska dengan NIM 22042061 dan yang terakhir Tasya Usna Putri dengan NIM 22042332. Penyampaian pembahasan yang pertama yaitu latar belakang akan disampaikan oleh Ferdiansyah. Kepada Ferdiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Ferdiansyah dengan NIM 22042111. Di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang, yaitu UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapat, dan pengurangan pengangguran. Kawasan Pantai Padang sebagai destinasi wisata unggulan Kota Padang berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat, khususnya melalui UMKM kuliner. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan masyarakat, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, persaingan usaha, dan ketergantungan terhadap jumlah wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kebijakan pengembangan UMKM kuliner di kawasan ini. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana kebijakan pengembangan UMKM meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, bagaimana kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, bagaimana upaya pengembangan usaha lokal UMKM kuliner. Yang keempat, bagaimana UMKM meningkatkan daya saing daerah wisata. Yang kelima, bagaimana UMKM mendukung pengembangan kawasan wisata. Sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ferdi. Selanjutnya penyampaian tinjauan teori yang akan disampaikan oleh Gia kepada Gia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi tentang tinjauan teori, yaitu pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan ekonomi lokal dari Edward J. Blakely dan N. G. Bradshaw 1994. Teori ini mendefinisikan PEL sebagai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada 5 fokus utama teori ini yang digunakan sebagai indikator penelitian, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, pengembangan usaha lokal. Yang keempat, daya saing daerah. Dan yang kelima, itu pengembangan kawasan wisata. Tinjauan teori yang kedua itu kebijakan pengembangan UMKM. Kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Adapun tujuan utama kebijakan pengembangan UMKM menurut
Tambunan 2009 meliputi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan pengembangan UMKM. Kebijakan pengembangan UMKM berlandasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan berbagai kebijakan pemerintah terkait transformasi digital. Kebijakan ini bertujuan memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan, perizinan, promosi usaha, serta penguatan kelembagaan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan strategi studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah kawasan Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pengunjung, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan mode interaktif Millens, Huberman, dan Saldana 2014 melalui 3 tahap. Yang pertama, kondensasi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya, penyajian yang telah disampaikan Gia. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Kepada Siska, dipersilakan. Baiklah, hasil penelitian yang tema 1 akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Temuan 1 yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan UMKM kuliner di Pantai Padang terbukti memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Peningkatan jumlah pengunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Secara langsung meningkatkan penjualan makanan dan minuman pelaku usaha. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan upaya pembinaan, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk kuliner lokal. Namun, pendapatan pelaku usaha masih belum sepenuhnya stabil karena sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, sehingga saat terjadi penurunan kunjungan akibat cuaca buruk atau kondisi lainnya, pendapatan pedagang juga ikut menurun. Selanjutnya, temuan kedua itu penciptaan lapangan kerja. UMKM kuliner di kawasan Pantai Padang telah berkontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada usaha kuliner berasal dari masyarakat sekitar kawasan wisata dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti memasak, melayani pelanggan, dan mengelola penjualan. Selain lapangan kerja langsung, aktivitas UMKM juga memberikan dampak tidak langsung kepada sektor lain seperti pemasok bahan, makanan, dan jasa transportasi. Meskipun demikian, sebagian besar tenaga kerja masih bersifat informal dan belum memiliki jaminan kerja yang memadai. Temuan yang ketiga itu pengembangan usaha lokal. Upaya pengembangan usaha lokal UMKM kuliner dilakukan oleh pemerintah melalui pelatihan kewirausahaan dan promosi wisata kuliner, serta oleh pelaku usaha sendiri melalui inovasi menu, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemanfaatan media sosial. Makanan khas Minangkabau menjadi salah satu potensi utama yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun, pengembangan usaha lokal masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, fasilitas usaha yang belum memadai, dan rendahnya kemampuan sebagian pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya, uh,
Selanjutnya penyampaian akan disampaikan oleh Siska. Kepada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu tentang hasil penelitian yang pada temuan keempat, yaitu tentang daya saing daerah wisata. Keberadaan UMKM kuliner menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing kawasan wisata Pantai Padang. Wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan pantai, tetapi juga tertarik dengan keberagaman kuliner yang tersedia. Pemerintah daerah telah melakukan upaya peningkatan daya saing melalui penataan kawasan dan promosi pariwisata. Namun, masih terdapat kendala seperti fasilitas pendukung yang kurang memadai, kebersihan kawasan yang belum optimal, serta belum semua pelaku UMKM mampu melakukan inovasi dan pemasaran digital secara efektif. Selanjutnya, Selanjutnya itu masuk kepada hasil pertemuan yang kelima, yaitu tentang pengembangan kawasan wisata. UMKM kuliner memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Pantai Padang karena aktivitas kuliner menjadi bagian dari daya tarik yang membuat kawasan ini lebih hidup dan ramai dikunjungi. Pemerintah daerah telah melakukan upaya penataan kawasan melalui pembangunan fasilitas umum dan pengembangan ruang publik. Akan tetapi, pengembangan kawasan wisata masih menghadapi kendala keterbatasan area usaha, pengelolaan kebersihan yang belum optimal, serta ketergantungan aktivitas ekonomi pada jumlah kunjungan wisatawan yang berfluktuasi. Selanjutnya itu masuk kepada pembahasan. Adapun pembahasannya yang kami bahas itu secara keseluruhan kebijakan pengembangan UMKM kuliner di kawasan Pantai Padang memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Sesuai dengan teori Black-Healy dan Bradshaw, UMKM kuliner terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pengembangan wisata dan pemberdayaan UMKM agar pengembangan ekonomi lokal dapat berjalan secara berkelanjutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian pembahasannya oleh Siska. Kesimpulannya akan disampaikan oleh Maul. Kepada Maul dipersilakan. Terima kasih moderator. Kesimpulannya adalah kebijakan pengembangan UMKM kuliner di kawasan Pantai Padang berperan penting dalam mendukung ekonomi lokal masyarakat. UMKM kuliner terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan daya saing kawasan wisata. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, fasilitas pendukung yang belum optimal, persaingan usaha yang tinggi, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terarah, manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maul. Berdasarkan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai studi kebijakan pengembangan UMKM kuliner di kawasan Pantai Padang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian hasil laporan dari studi kasus kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.